SBY singgung Kertajati yang sepi di antah barantah, sama saja AHY meludahi muka SBY. Ya, karena Kertajati dilaksanakan oleh SBY dan mangkrak dilanjutkan oleh Joko Widodo. Inilah pernyataan AHY. Mas AHY sudah berani senggol-senggol warisan Pak Jokowi terkait dengan Bandara Kertajati. Ini terbaru. Beliau mengatakan bandara itu sepi, kemudian bagus, megah, tapi in the middle no hair. Tahu nggak artinya kawan-kawan? In the middle no hair. Posisinya antah berantah. Bagaimana tanggapan netizen? Tulis di kolom komentar. Apakah Mas AHY ini sudah open play, tipis-tipis? Atau ada agenda ke depan? Saya nggak tahu, mudah-mudahan persepsi saya salah kawan-kawan ya. Tapi ya ini udah umpan lambung sih bos, ya. Ini bukan tipis-tipis lagi, udah umpan lambung kawan-kawan. Kita tahu bahwa Bandara Kertajati itu dibuat oleh bapak kita Pak Jokowi di Majalengka, ya. Saya belum pernah ke sana kawan-kawan. Coba untuk orang-orang Majalengka, apakah benar Bandara Kertajati itu sepi? Tulis di kolom komentar. Hidup Jokowi. AHY mulai singgung warisan peninggalan Pak Jokowi. Kalian lihat nih, kata AHY, bandara yang diresmikan di era Pak Jokowi yang ada di Kertajati sepi, bagus, megah, tapi lokasinya di antah berantah. Ini artinya lokasinya di antah berantah. Mungkin Mas AHY ini lupa, bandara yang ada di Kertajati itu kan peninggalan Bapak SBY yang kemarin mangkrak lalu diteruskan di era Pak Jokowi. Nih, kalian baca kalau nggak percaya. Ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan di era SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalian aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Tapi gimana teman-teman pendapat kalian? Terutama teman-teman yang ada di Kertajati Majalengka sana. Apakah bandara yang ada di Kertajati itu sepi? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Tapi sebelum tulis pendapat kalian di kolom komentar, cek di keranjang kuning bawah, ini ada jaket PSI yang sama persis dipakai Pak Jokowi. Habis dicek, jangan lupa dicek out sekarang juga. Salam gigis. Khusus kepada warga Majalengka, saya mau bertanya sedikit tentang Bandara Kertajati. Apakah benar Bandara Kertajati itu sepi? AHY atau Agus Harimurti menyebutkan kalau Bandara Kertajati itu sepi karena lokasinya in the middle of nowhere. Atau dengan kata lain, di antah berantah. Antah berantah ini bisa diartikan tempat terpencil yang pasti sulit dijangkau dan bisa jadi keberadaannya tidak diketahui banyak orang. Kita perlu ketahui dulu, ini adalah tahapan pembangunan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka. Di era SBY, ide pembangunan Bandara Kertajati dicanangkan sejak tahun 2004 namun sempat mangkrak karena masalah teknis. Di 2014, Presiden SBY sempat mengunjungi Majalengka dan meminta agar pembangunan Bandara Kertajati segera dilanjutkan. 2015 pembangunan fisik Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dimulai. 2018 Presiden Joko Widodo meresmikan bandara tersebut, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada SBY atas pencanangan awal tersebut. Saya perlu sampaikan sedikit, saya mengenal AHY ini ketika AHY diangkat menjadi menteri salah satu di kabinet Bapak Joko Widodo. Apakah ini shot on target atau ada rencana lain? Atau memang pure karena kebutuhan atau memang karena kerjaan? Ya, semoga tujuannya yang baik, bukan untuk menjatuhkan atau melakukan persiapan untuk pesta demokrasi yang akan datang. Salam, keluar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung sepenuhnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka, Jawa Barat. Rencananya bandara ini akan menjadi bandara internasional terbesar di Indonesia. Dukungan ini dinyatakan Presiden saat menerima laporan pembangunan mega proyek BIJB dan pembangunan jalan tol Cisumdawu serta jalan tol Cikapali. Presiden SBY optimis bahwa BIJB dapat menggantikan Bandar Udara Hussein Sastranegara dan juga menjadi bandar internasional terbesar di Indonesia. BIJB rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 5.000 hektar. Pembangunan BIJB dianggarkan menghabiskan dana sebesar 24,5 triliun rupiah. BIJB baru akan dimulai pembangunannya di tahun 2015. Insya Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu
akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar di Indonesia. AHY menohok dua proyek warisan era Jokowi, kereta cepat Wus dan Bandara Kertajati. Utangnya jangan sampai hambat pembangunan, sindirnya tajam. Bandara Kertajati pun tak luput, megah tapi sepi, tanpa konektivitas. Sebagai Menko Infrastruktur Prabowo, AHY seolah bilang, cukup proyek pencitraan, sekarang giliran efisiensi dan manfaat nyata. Komentar publik langsung panas. Ada yang bilang berani, ada yang bilang cari panggung, tapi satu yang jelas, AHY baru saja mengguncang meja warisan Jokowi Luhut. Guys, politik mulai bergeser dan aroma persaingan makin tajam. Kebobrokan pelan-pelan semua terbongkar. Gimana lo guys? Saya selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu menjadi satu kesatuan dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini, meyakinkan agar pembangunan wilayah termasuk di Jawa Barat ini terus terjadi, dan jika ada permasalahan atau tantangan selama ini kita carikan solusinya bersama. Di bulan suci Ramadan ini kita harus bisa tetap fokus pada tugas-tugas dan utamanya mencari solusi terhadap berbagai permasalahan terkait dengan bidang kita masing-masing. Tentu rakor ini diadakan dengan harapan bisa mencari atau menyelesaikan, paling tidak mengurangi permasalahan yang ada di kawasan Kertajati, BIJB. Kita bahas ini Pak ya, utamanya memang untuk membahas BIJB ini. Utamanya setelah berdiri, anggarannya juga cukup besar dulu, dan kita berharap bisa optimal utilitasnya. Ternyata memang berat untuk bisa memaksimalkan kapasitas bandara tersebut. Kalau kemudian kita bisa menghadirkan solusi yang baik, ini akan sangat diapresiasi oleh masyarakat dan kita semua. Termasuk pembangunan kewilayahannya untuk settlements maupun untuk bisnis prospek, ya komersial prospek dan lain-lain. Ini juga bisa kita bicarakan. Di bagian timur laut Jawa Barat ditargetkan untuk menjadi motor baru untuk pertumbuhan ekonomi. Kita sebut kawasan Rebana. Jumlah umroh warga Jabar itu lebih dari 50.000 dalam setiap tahun. Pemerintah provinsi siap membangunnya sebagai bagian dari supporting pengembangan Kertajati. Ini pertemuan pertama kita secara khusus membahas integrasi solusi seperti apa yang bisa kita hadirkan. Klasifikasi solusi jangka pendek, menengah, panjang.